Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Putra dari jurusan International Business Management Universitas Ciputra Online angkatan tahun 2024. Di sini saya akan membahas satu artikel yang berhubungan dengan teori elastisitas. Sumber artikel yang saya baca dari Kompaspedia yang membahas tentang mahalnya harga beras. Lonjakan harga beras di Indonesia yang mencapai 18.000 per kilogram pada akhir Februari 2024 merupakan rekor tertinggi dalam sejarah perberasan di Indonesia. Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni 10.900 per kilogram untuk beras medium dan 13.900 untuk beras premium. Kenaikan harga ini dipicu oleh penurunan produksi beras akibat perubahan cuaca terkait fenomena El Nino yang mengakibatkan musim hujan tidak merata. Maka dari itu, untuk menstabilkan harga, pemerintah mengandalkan impor beras dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar, menjadikan Indonesia sebagai salah satu importir beras terbesar di dunia. Hingga 18 Februari 2024, Indonesia telah mengimpor 507.000 ton beras. Secara historis, harga beras di Indonesia mengalami fluktuasi signifikan. Pada masa awal kemerdekaan, harga beras relatif rendah, namun meningkat tajam selama periode Orde Baru dan Reformasi. Produksi beras nasional juga bervariasi, dari tren penurunan pada beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2023, yang mencatat produksi beras sebesar 30,90 juta ton. Produksi tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Analisis positif. Terdapat beberapa faktor penyebab kenaikan harga beras. Yang pertama, penurunan produksi. Kenaikan harga beras yang tajam saat ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan produksi akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Penurunan produksi mengurangi pasokan beras yang mengarah pada lonjakan harga. Produksi beras pada tahun 2022 di Indonesia mencapai 31,54 juta ton. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan produksi menjadi 30,90 juta ton. Terjadi penurunan sebanyak 58 kg. Sehingga terjadi kenaikan harga beras di tahun 2024 dari yang sebelumnya 10.900 per kilogram menjadi 18.000 per kilogram. Faktor kedua adalah impor beras. Sebagai respon terhadap kekurangan pasokan, pemerintah telah meningkatkan impor beras. Meskipun impor ini dapat membantu menstabilkan harga dalam jangka pendek, ketergantungan pada impor bisa menciptakan ketidakstabilan harga dalam jangka panjang. Pada tahun 2023, total impor beras sebesar 3,6 juta. Kemudian pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 4 juta ton, sehingga mengalami peningkatan total impor sebesar 940 ton atau sekitar 31%. Analisis normatif. 1. Penguatan dukungan untuk petani lokal. Pemerintah seharusnya meningkatkan dukungan kepada petani lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mengatasi penurunan produksi yang menyebabkan lonjakan harga. Dukungan ini bisa berupa subsidi untuk input pertanian, bantuan teknologi, dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Yang kedua, kebijakan harga dan stabilisasi. Kebijakan harga beras yang konsisten dan terukur harus diterapkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Pemerintah perlu memastikan bahwa harga eceran tertinggi yang ditetapkan realistis dan mencerminkan biaya produksi petani serta kondisi pasar. Yang ketiga, promosi dan edukasi konsumsi beras lokal. Program promosi yang intensif harus dilaksanakan untuk mendorong konsumen memilih beras lokal. Edukasi mengenai manfaat konsumsi beras lokal dan pelatihan kepada pelaku pasar, seperti pengecer untuk memasarkan beras lokal dengan baik juga penting. Yang keempat, diversifikasi sumber pangan. Untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai satu-satunya sumber pangan utama, diversifikasi konsumsi pangan harus didorong. Pemerintah dapat memfasilitasi program yang memperkenalkan alternatif pangan lokal yang sehat dan bergizi. Contohnya umbi-umbian seperti singkong, kacang-kacangan seperti kacang hijau, ataupun substitusi lainnya.